Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan belajar. Sebelum kita mulai, jangan lupa membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi bahagia bagi setiap orang mungkin berbeda-beda. Tapi yang jelas, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bahagia. Namun, mengapa masih banyak orang yang merasa dirinya tidak bahagia? Dan apakah aku bahagia? Semua pasti menginginkan kebahagiaan, baik bagi dirinya maupun orang yang ia sayangi. Segala macam cara bahkan ditempuh untuk dapat mewujudkannya. Tapi apakah kawan belajar tahu apa kebahagiaan itu? Kebahagiaan menurut seorang filsuf bernama Carr adalah keadaan psikologis positif yang ditandai dengan tinggi derajat kepuasan hidup, afek positif, dan rendahnya derajat afek negatif. Pernyataan tersebut menggambarkan keadaan seseorang yang merasa bahagia, bahwa ia akan memiliki kondisi mental yang baik sehingga ia menunjukkan sikap sangat merasa cukup atas apa yang ia miliki. Selain itu, ia pun sangat merasa bersemangat, nyaman, tentram, tenang, dan tidak mudah berkeluh kesah, merasa sedih, gelisah, ataupun berputus asa. Salah satu indikator kebahagiaan adalah adanya kesejahteraan psikologis, atau yang biasa disebut dengan psychological well-being. Menurut psikolog Riff, psychological well-being adalah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat menciptakan dan mengatur lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana kita dapat memiliki kriteria-kriteria di atas sebagai manusia yang memiliki kesejahteraan psikologis sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang bahagia? Apakah faktor tersebut adalah dengan memiliki harta yang banyak, jabatan yang mentereng, keluarga yang lengkap, otak yang cemerlang, atau bahkan karena fisik yang bugar dan rupawan? Mungkin bisa jadi faktor-faktor tersebut dapat menjadi salah satu penunjang seseorang memiliki kebahagiaan. Namun, mengapa masih banyak orang yang memiliki harta melimpah merasa kekurangan? Yang memiliki jabatan tinggi merasa gelisah? Yang memiliki keluarga lengkap merasa kesepian? Yang memiliki kepintaran tinggi merasa putus asa? Yang memiliki fisik sehat dan rupawan merasa tak berarti dan tidak percaya diri? Kalau begitu, apa yang kurang dan perlu ditambah untuk menunjang seseorang merasa bahagia? Pada beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kesejahteraan mental dengan religiusitas. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh seorang peneliti bernama Ellison, di mana individu dengan religiusitas yang kuat, tingkat psychological well-being-nya pun akan tinggi, sehingga akan semakin sedikit dampak negatif yang dirasakan dari peristiwa traumatik dalam hidup. Religiusitas, menurut Profesor Huber, adalah pikiran dan keyakinan yang dimiliki seseorang untuk memandang dunia, sehingga mempengaruhi pengalaman dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di mana orang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan ditandai dengan 1. Tingginya pengetahuan dan ketertarikan mengenai agamanya. 2. Tingginya keyakinan mengenai keberadaan dan hubungan antara Tuhan dengan manusia. 3. Tingginya partisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan keagamaan secara bersama-sama yang ditujukan untuk Tuhan. 4. Tingginya kemauan dalam mendekatkan diri pada Tuhan secara pribadi. 5. Tingginya persepsi seseorang untuk dapat menghubungkan pengalaman dan perasaannya terhadap agama. Sehingga dapat dinyatakan bahwa seseorang yang memiliki religiusitas tinggi
akan sangat besar peluangnya untuk memiliki kesejahteraan psikologis yang menjadikannya dapat merasa bahagia. Hal tersebut sejalan dengan ajaran agama Islam yang tertuang di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Maka, dapat kita katakan bahwa menjadi bahagia itu bukan takdir yang tak bisa diubah, melainkan pilihan yang perlu diperjuangkan. Dan bahagia itu bukan hanya tersenyum di luar, tetapi gelisah di dalam. Sehingga setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan yang sebenarnya, juga berkelanjutan, bukan yang singkat dan semu. Untuk itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk selalu berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang setia melayani beliau, ditanya oleh para tabi'in atau generasi sesudah wafatnya Rasulullah mengenai kebahagiaan dunia yang dapat berdampak pula pada kebahagiaan yang kekal, yaitu akhirat. Beliau menyebutkan ada 7 indikatornya, yaitu yang pertama adalah qalbun syakirun, atau hati yang selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita dapat merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan pada kita, tanpa selalu membandingkan dengan orang lain, yang dapat membuat kita selalu merasa gelisah karena merasa kekurangan. Yang kedua, al-azwaju sholihah, atau pasangan hidup yang soleh atau solehah. Karena pasangan yang soleh ataupun solehah dapat saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling menyelamatkan dalam keburukan, di mana hal tersebut dapat mendatangkan rasa aman dan ketentraman hati. Yang ketiga adalah al-auladun abror, atau anak yang soleh atau solehah. Karena anak yang soleh atau solehah akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, juga menebar banyak kebaikan bagi sekitarnya, sehingga dapat menjadi penyelamat dan memberi rasa nyaman baik bagi orang tuanya maupun sekitarnya. Yang keempat adalah al-biyatu solehah, yaitu lingkungan yang baik dan kondusif. Karena lingkungan yang baik akan dapat mengajak juga menunjukkan arah dan jalan yang diridhoi Allah, yang pastinya mendatangkan keselamatan bagi diri kita ketika kita sedang sulit berpikiran jernih karena masalah yang sedang dihadapi. Yang kelima adalah al-malul halal, yaitu harta yang halal. Karena harta yang halal diperoleh dengan cara yang pasti baik pula, sehingga dapat mendatangkan ketenangan pada diri sebelum, saat, maupun sesudah melakukan pekerjaan tersebut. Yang keenam adalah tafakuh fiddin, yaitu semangat untuk memahami agama. Karena dengan semangat dalam memahami agama akan membuka setiap pintu ilmu, terutama ilmu agama, yang dapat membuat kita memiliki cara pandang dan keyakinan hati yang lebih luas sehingga mendatangkan kelapangan hati. Yang ketujuh adalah umur yang berkah. Karena umur yang berkah adalah usia kita yang setiap detiknya diisi dengan semangat melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, seperti terus belajar menjadi hamba Allah yang lebih baik, berusaha fokus memperbaiki diri dan menahan untuk berbuat hal-hal buruk kepada orang lain, mempererat silaturahim, hingga dapat memberikan juga menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan mendatangkan senyuman untuk sekitarnya. Jadi berdasarkan seluruh uraian dan gambaran di atas mengenai kebahagiaan, sudah bisakah kawan belajar menjawab pertanyaan, apakah aku bahagia? Semoga ya kawan. Alhamdulillah, pembelajaran pada bagian ini telah selesai.
Semoga kita semua dapat memilah, menyaring, dan meresapi setiap informasi yang ada agar dapat diambil manfaat baiknya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di materi pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, juga nyalakan tanda lonceng ya kawan, agar kita dapat terus belajar bersama. See you next video.